Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Salah satu ayat yang selalu kita baca dalam salat kita di setiap rakaat, yaitunya ayat yang di tengah dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Fatihah itu dibagi dua. Separuh yang pertama untuk Allah, separuh yang tersisa untuk hamba. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai di sini semuanya untuk Allah. Pujian, pengagungan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ayat ini separuh-separuh. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hamba, sampai ke akhir untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya untuk hamba. Mohon petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Nah, di tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat inilah tugas kita di dunia. Dua saja tugas kita. Kepada Allah saja kita menyembah, lalu kepadanya kita minta tolong. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tugas utama kita adalah menyembah, sedangkan minta tolong adalah dalam rangka agar mudah menyembah Allah. Jadi minta tolong kepada Allah itu agar kita mudah melakukan kerja utama kita, yaitunya menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak minta setoran rezeki dari mereka, dan aku juga tidak minta diberi makan, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Maka dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dua tugas kita, menyembah Allah, kemudian minta tolong kepadanya. Untuk apa minta tolong? Untuk mudah menyembah Allah. Makanya doa yang dibaca Rasulullah sering tiap hari atau di ujung salat, ya, setiap ujung selesai salat, doa yang sering dibaca oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya agar mudah mengingatmu, agar kemudian bersyukur kepadamu, dan agar kemudian beribadah sebaik-baiknya kepada.
Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat hamba Allah yang mulia, terkait bagian yang kedua dari tugas kita minta tolong, maka manusia terbagi kepada beberapa golongan. Terkait isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia terbagi kepada beberapa golongan. Yang pertama, ini golongan yang sangat buruk. Golongan yang sangat buruk, yaitunya yang tidak pernah minta tolong sama Allah, tidak berdoa kepada Allah. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, niscaya aku akan membalasnya untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong yang tidak mau minta tolong kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina dina. Ini manusia yang terburuk, tidak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita tidak mau masuk golongan yang ini. Ada hampir sama orang dengan ini, termasuk kelompok yang buruk juga. Tidak minta tolong kepada Allah, sibuk minta tolong ke manusia. Tidak pernah mengetuk pintu rumah Allah, sibuk mengetuk pintu rumah manusia. Lalai dari menyembah Allah, lalu berharap kepada manusia. Nah, ini juga makhluk yang sangat buruk. Jarang beribadah, tidak hadir ke rumah Allah, pada Allah yang maha kaya. Tidak meletakkan keningnya sujud di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu keliling kian kemari minta tolong dengan manusia, yang manusia itu sebenarnya juga tidak mampu. Di golongan pertama dan kedua sama-sama buruknya. Golongan yang ketiga, minta tolong kepada Allah tapi hatinya lalai. Berdoa kepada Allah, mulutnya kumat kamit, memohon kepada Allah, tapi hatinya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa la yastajibu min qalbin lahin." Atau kama qala Rasulullah SAW. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin Allah akan mengabulkannya. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa, permintaan tolong dari hati yang lalai. Kita berdoa kepada Allah, hati kemana-mana, pikiran gentayangan kian kemari. Padahal yang sedang kita ajak bicara, yang maha agung, yang maha mulia, di tangannya seluruh rezeki dunia dan akhirat, di tangannya seluruh rezeki bumi dan langit. Biyadihil khair. Juga doa yang bagus kita baca pagi dan petang terdapat dalam surah Al-Imran, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang maha memiliki seluruh kerajaan. Engkau beri kerajaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa saja yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan sampai kaum muslimin dan
dan kaum muslimat, kita berdoa kepada Allah, hati kita nggak nyambung, apa yang kita baca kita nggak ngerti. Makanya para ulama sepakat kita kalau berdoa boleh dengan bahasa kita. Yang tidak boleh itu adalah solat dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Berdoa boleh, walaupun tentu sebaik-baik doa yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu golongan ketiga. Ada dia minta tolong sama Allah, ada dia berdoa kepada Allah, tapi hatinya nggak nyambung, hatinya mikirkan dunia. Golongan yang keempat masih golongan yang buruk, sama dengan ketiga juga. Apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih wa idza massahu syarr fadhu du'ain 'arid. Ada manusia, kalau kami sudah beri nikmat, lupa dia dengan kami, berpaling dia. Kalau udah ditimpa kesusahan, panjang doanya. Ini ada hamba-hamba yang juga berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? Kalau udah terdesak, kalau udah kepepet, kalau ditimpa kesulitan, musibah, panjang doanya. Begitu bebas dari kesulitan, begitu terbebas dari kesusahan, atau Allah turunkan nikmat kepadanya, Allah berikan sedikit kabul, ya, diterima permintaannya, lalu dia berpaling. Seperti juga Allah ilustrasikan di tempat lain, ya, manusia yang ketika dia menunggangi bahtera, ya, menumpangi kapal, lalu terombang-ambing oleh ombak dan badai. Wah, doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Tapi begitu sampai selamat di daratan, dia lupa dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga manusia-manusia yang buruk. Kita pasti dalam kehidupan kita menghadapi problematika, permasalahan, kesulitan. Maka kita jangan hanya mengenal Allah dalam keadaan susah, ya, tapi kita juga mengenal Allah fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan susah dan bencana. Nah, sudah 4, semuanya adalah manusia-manusia buruk. Ada manusia yang tak pernah minta tolong kepada Allah, ada yang tak minta tolong lalu sibuk minta tolong ke manusia, ada yang minta tolong tapi hatinya tidak connect, hatinya tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang minta tolong kalau lagi susah saja. Ada yang dekat-dekat kepada Allah lagi sulit, lagi dia lapang, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, inilah yang seharusnya kita orang-orang yang beriman meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Sulit, tidak sulit, lapang, sempit, dapat nikmat, tidak dapat nikmat, senantiasa tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa yakin, lambat atau cepat, banyak atau sedikit, permintaan-permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menukilkan kisah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah terkait Nabi kita Ibrahim yang dilempar oleh Raja Namrud ke dalam, ya, api yang sangat besar untuk dibakar. Ketika Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilempar dengan alat khusus ke dalam api yang sangat besar yang sudah disiapkan oleh bala tentara Raja Namrud,
Tentu dengan api yang sebesar itu, sekejap itu tubuh Ibrahim akan segera selesai, habis. Dibakar sebentar, bahkan dengan tulang belulangnya pun juga akan bisa remuk, hancur. Ketika itu datang malaikat Jibril, berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau butuh kepadaku? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaik fala, adapun kepadamu saya tidak butuh. Jadi kepada malaikat Jibril tidak butuh dia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala saya butuh. Dan doa Nabi Ibrahim yang diriwayatkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika masuk ke dalam api itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita mendapat beban yang cukup berat, ya, ujian yang cukup berat menimpa kita, bolehlah kita pakai doa Nabi Ibrahim ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong dan pelindung. Maka dengan doa ini, ya, penyerahan diri Nabi Ibrahim secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada malaikat Jibril pun dia enggak tertarik untuk menolong. Kalau kita ingat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, sampai di Taif disambut dengan sangat buruk, dicaci maki, bahkan budak-budak dan anak-anak melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya terluka. Lalu Rasulullah kabur keluar kota Taif, tidak berhasil hijrah ke sana, bersembunyi di bawah pohon di kebun milik 2 orang kafir Quraisy. Lalu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, wahai Muhammad, kalau kamu mau, ya, kami balikkan ini, 2 gunung ini menimpa penduduk Taif yang kurang ajar kepadamu. Tapi Rasulullah tidak mau. Mereka tidak tahu, saya berharap di antara mereka ada yang dapat hidayah nantinya. Malaikat Allah punya kemampuan luar biasa. Dalam hadis diriwayatkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk barat ke ufuk timur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu bersayap. Ja'ilal malaikati uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fi khalqihi ma yasha. Allah menciptakan malaikatnya itu memiliki sayap 2, 3, 4. Ada yang Allah lebihkan sesuai dengan kehendaknya. Kalau satu sayap saja bergerak, entah seperti apa. Kalau bergeraknya di atas laut, mungkin tsunami sekian meter tingginya. Tapi Nabi Ibrahim pun tak butuh dengan malaikat Jibril. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, kepada Allah aku minta tolong. Maka kemudian Allah firmankan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Hari itu Bapak Ibu, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, hari itu seluruh api di dunia berubah sifat, berubah menjadi dingin. Sampai-sampai diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau Allah tidak sambung dengan bardan wa salaman, ya, hanya Allah suruh api itu dingin saja, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Tapi Allah tambahkan tidak dingin saja. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim di dalam api yang sangat dingin itu, dia menjadi selamat. Berakhir habis bahan bakarnya, api itu berakhir dan mati. Nabi Ibrahim tetap berdiri selamat. Allah selamatkan dari api yang awalnya memiliki sifat panas, lalu dirubah oleh Allah menjadi dingin. Hanya di waktu itu seluruh api di dunia berubah sifatnya menjadi dingin. Begitulah harusnya tentunya seorang hamba senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mudah menyembah Allah.
Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan kajian tausiah pagi hari ini. Semoga kita selama bulan Ramadan ini memperbanyak permintaan tolong kita kepada Allah untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena Ramadan ini adalah syahrul ta'ah, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul taubah, syahrul inabah, syahrul sadaqah. Luar biasa berbagai ibadah yang semuanya ingin kita ambil, semuanya ingin kita rebut. Maka kita perlu isti'anah, minta tolong kepada Allah agar sampai akhir babak-babak final dan hari-hari puncak Ramadan nanti kita diberi oleh Allah kekuatan agar kita mudah menyembahnya, bersyukur kepadanya dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.